Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Nah, anak-anak semuanya menyenangkan. Dalam usia-usia seperti ini, semuanya menjadi penghiburan bagi keluarga. Kepolosannya, bahkan juga seluruh keluarga bisa ketawa dengan tingkah-tingkahnya yang aneh-aneh kadang-kadang. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya mengunjungi satu keluarga, dan keluarga itu dengan antusias menyambut saya, dan semuanya dipersiapkan dengan baik. Tiba-tiba anaknya nyeletuk, "Pak, ini kan bajunya Pak D, kenapa dipakai Bapak?" Langsung bapaknya langsung diam dan mengatakan, "Shh, shh, pergi, pergi, pergi." Karena polosnya, maka dalam kondisi yang tidak tepat anak itu cerita apa adanya bahwa bapaknya memakai baju kakaknya karena mereka tinggal di satu rumah yang besar dan rumah keluarga, dan beberapa keluarga tinggal di situ. Maka ketika bapaknya memakai bajunya Pak D, anaknya langsung komen karena dia tahu persis kehidupan tiap hari. Mungkin si bapak ingin ketemu romonya dan ingin gaya, dan tetapi ternyata ketahuan dengan kepolosan anaknya tadi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam Injilnya Yesus berbicara, siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah seperti anak kecil ini. Yesus membawa anak kecil. Jangan kamu meremehkan anak kecil ini, karena yang terbesar dalam kerajaan Allah seperti anak kecil ini. Lalu Yesus melanjutkan perumpamaan. Siapa pemilik atau gembala yang mempunyai 100 ekor domba, kalau satu sesat, kemudian tidak mencari yang satu ekor yang sesat itu dengan meninggalkan yang 99 ekor tadi, lalu kemudian dia akan bergembira ketika menemukan satu yang sesat itu, dan kegembiraan dalam kasih itu kemudian juga menyelimuti kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah seperti anak kecil. Kalau kamu tidak bisa seperti anak kecil ini, kalau kamu tidak menyambut anak kecil dalam namaku, maka kamu tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa yang dimaksud itu? Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita bisa melihat kasus yang sedang ramai dan viral, polisi tembak polisi, yaitu kita tahu kasus Brigadir Yosua yang sekarang baru ngetren. Lama-lama akan nampak mana yang versi benar, mana versi salah. Ketika orang tidak seperti anak-anak, tidak polos, tidak jujur, dia akan merekayasa, kemudian kejahatannya akan ditutupi, sehingga akhirnya apa? Akhirnya bertambah lagi kejahatan, bertambah lagi kejahatan. Suatu kejahatan akan ditutupi dengan kejahatan lain, akan ditutupi lagi dengan kejahatan lain. Maka kita tahu saksi utama dari kasus ini pun mulai tidak tahan dengan kebohongan-kebohongan. Karena itu selalu menghunjam suara hatinya. Dan akhirnya apa? Mulai terbuka. Dia mulai terus terang mengarah kepada kepolosan, kejujuran. Dan disitulah yang diharapkan. Seperti anak-anak, jujur dan polos. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang juga tanpa sadar melakukan seperti itu. Kita menutupi apa yang menjadi kenyataan dalam diri kita, fakta dalam diri kita. Kita membesar-besarkan cerita supaya kita sendiri mendapatkan suatu pujian. Kita membuat sesuatu menjadi lebih heboh supaya kita juga mendapatkan tepuk tangan dan aplaus. Kita juga mengarang-arang cerita ketika kita jatuh di dalam kesalahan
untuk menutupi kesalahan kita. Dan ini sering beruntun karena apa? Lama-lama kalau kita tidak seperti anak tadi, polos, jujur, kita pun terbiasa berbohong, terbiasa menutupi kejahatan, dan akhirnya tahu-tahu kita sudah jauh dari kerajaan Allah. Saudara-saudari, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.